apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah peluru, detonator, granat, dan sepucuk senjata api ditemukan warga dalam sebuah bangunan kosong di Kota Bandung. Kesal tak dibelikan baju, seorang pemuda di Ciparai, Kabupaten Bandung, tega memiting sang ayah hingga tewas. Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, petugas penyapu jalan berpawai keliling kota Tasikmalaya, kampanyekan kebersihan lingkungan. Hujan tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Banjir memutuskan jembatan, merendam jalan hingga menggerus rumah warga di bantaran sungai. Dilanda hujan deras selama 2 jam, Sungai Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Senin sore meluap. Derasnya luapan sungai memutuskan jembatan penghubung desa Neglasari dan Tenjolaya. Luapan banjir juga menghanyutkan dan merusak rumah warga. Data sementara, 3 rumah di bantaran sungai rusak dan hanyut, dan belasan rumah lainnya terendam banjir setinggi 50 cm. Rusak apa aja nih, Pak? Yang rusak ini rumah sebelah itu beda kecamatan ya. Itu Kecamatan Ciwidey. Kali ini masuknya Kecamatan Pasir Jambu. Itu ada ini retak-retak. Tuh, betulnya langsung si jembatan itu ambruk. Selasa pagi, banjir bandang akibat luapan Sungai Ciwidey yang surut meninggalkan jembatan putus. Akibatnya, warga Kampung Warung, Kecamatan Ciwidey tidak bisa menyeberang ke sejumlah desa di Kecamatan Pasir Jambu. Tanggul sungai yang ambrol di sekitar jembatan juga rawan longsor. Warga diimbau tidak mendekati tempat tersebut. Sebagian warga yang rumahnya berada di bibir tanggul sungai telah mengungsi menghindari bahaya longsor. Hujan deras Senin sore juga mengakibatkan banjir cilencang, merendam Jalan Raya Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Genangan air yang mencapai 40 hingga 60 cm membuat arus kendaraan dari arah Kota Sukabumi menuju Nyalindung maupun sebaliknya tersendat. Tidak sedikit sepeda motor yang mogok karena memaksakan diri mengarungi genangan air. Lokasi ini kerap kali tergenang saat hujan lebat akibat drainase yang tersumbat sampah dan tidak memadai mengalirkan air hujan. 15 rumah warga Desa Nagra, Kabupaten Cianjur, Senin malam tergerus banjir setinggi 3 meter akibat luapan Sungai Cisarua. 3 rumah diantaranya rusak berat dengan dinding belakang rumah jebol. Banjir terjadi akibat tingginya curah hujan yang menjebol tanggul sungai. Saat ini warga yang rumahnya tergerus banjir masih mengungsi. Tim Liputan melaporkan. Amunisi, bahan peledak, dan senjata api ditemukan warga di dalam sebuah bangunan kosong di kawasan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin malam. Tim penjinak bom Gegana Polda Jawa Barat Senin malam mengamankan sejumlah amunisi dan bahan peledak yang ditemukan dari sebuah bangunan kosong di kawasan Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Amunisi dan bahan peledak ini ditemukan oleh orang yang disuruh oleh pemilik bangunan untuk merenovasi tempat ini. Amunisi dan bahan peledak tersebut ditemukan di gudang dalam rumah. Ya, sejumlah peluru tajam yang menurut hasil olah TKP masih aktif, beberapa kaliber, kemudian beberapa bahan TNT, ya, ada yang sudah mencair juga, kemudian 1 pucuk senjata. Namun Selasa pagi Polda Jawa Barat meralat rincian temuan amunisi, bahan peledak, dan senjata api tersebut. Polisi masih menyelidiki jenis senjata api, asalnya, dan apakah temuan tersebut terindikasi terkait tindak terorisme atau tidak. Untuk peluru saja itu ada ribuan, tetapi untuk bahan peledak ini kan ada detonator, ada granat. Untuk jenis senjata api yang ditemukan? Itu berkaliber 7,62. Rumah tersebut sempat terjadi kekosongan dan sebelumnya pernah ditempati oleh keluarga dari pemilik rumah, namun sudah lama meninggal. Saat ini seluruh temuan tengah diidentifikasi di Markas Brimopolda Jawa Barat Cikerus, Sumedang. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Polisi membubarkan pesta yang dihadiri puluhan remaja dan diadakan di sebuah rumah di Sukmajaya, Kota Depok tanpa izin. Polisi temukan alat kontrasepsi dari sebuah kamar di dalam rumah.
Puluhan remaja dan pemuda yang asyik menggelar pesta dengan musik hingar-bingar hingga minggu dini hari dalam sebuah rumah di Perumahan Pesona Depok, Sukmajaya, Kota Depok, dibubarkan polisi. Setelah didata dan menjalani tes urin, polisi melepaskan mereka. Polisi juga menemukan alat kontrasepsi dalam rumah tersebut. Tidak ada yang mengakui itu barang siapa ya, ditemukan di situ. Untuk bukan apakah ada unsur pidananya dari kita? Kalau dari kita kemarin hanya tidak ada izin saja, ya kita masih tidak izin. Namun kita belum dalami karena klasifikasi semua dilakukan di Narkoba, jadi kita belum tahu. Untuk narkoba memang sudah dilakukan tes urin random beberapa pengunjung, tidak ditemukan positif narkoba. Ya, ada juga beberapa barang bukti seperti alat kontrasepsi yang belum dipakai, ya ditemukan di suatu kamar di dalam rumah itu. Penjaga rumah yang disewa untuk pesta tanpa izin keramaian tersebut mengaku merasa ditipu oleh para mahasiswa yang menyewa. Ia tidak menyangka akan ada pesta sampai dini hari. Kena tipu lah saya istilahnya sama anak-anak itu tuh. Bilangnya apa bang mereka? Kenapa? Nyewa ini bilangnya apa mereka? Bilangnya dari kampus buat acara ulang tahun. Awalnya itu. Makanya harga ya kita kan buat pelajar juga kan, kata majikan juga harus ada inilah kalau buat ini kan buat pelajar kayak gitu. Itu harga-harga pelajar. Hingga kini pihak penyelenggara belum dikenakan sanksi pidana terkait pesta ini. Nah, Yudi melaporkan dari Kota Depok. Tak dibelikan pakaian, seorang pemuda di Ciparai, Kabupaten Bandung memiting ayahnya hingga tewas. Gary menjadi tersangka pembunuhan ayahnya sendiri, Endang Sutisna, yang tewas 1 Mei lalu setelah cekcok dengan Gary. Saat kejadian, tersangka yang kecewa, janji sang ayah untuk membelikannya baju tak dipenuhi. Marah lalu memiting sang ayah di bagian leher. Sempat dilerai oleh sang ibu, ayah dan anak pun berpisah. Namun sang ayah yang setelah kejadian pergi ke kebun pisang ditemukan tewas tak bernyawa. Dari hasil visum korban menunjukkan leher korban patah akibat dipiting sang anak hingga menyebabkan kematian. Tersangka diancam hukuman 7 tahun penjara. Keributan yang pada akhirnya mengakibatkan si tersangka G ini melakukan pemitingan kepada korban, ya, posisinya seperti meluk, tidak bisa bergerak, meronta-ronta juga tidak bergerak, sehingga pada saat itu dilerai oleh ibunya. Puluhan tersangka ditangkap Polres Cirebon Kota dan Polres Tasikmalaya karena terlibat kasus kejahatan jalanan dan pencurian kendaraan bermotor. 34 tersangka yang terlibat berbagai kasus kejahatan jalan seperti premanisme, pencurian, perampasan hingga tawuran konten geng motor ditangkap Polres Cirebon Kota dalam 10 hari terakhir pelaksanaan operasi Libas. Seluruh tersangka terlibat dalam 22 kasus. Polisi masih memburu sejumlah pelaku tawuran konten yang sudah diketahui identitasnya. Satreskrim Polres Tasikmalaya mengungkap tindak pidana pencurian sepeda motor selama operasi Libas Lodaya dan menangkap 8 orang tersangka dari 3 komplotan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Para tersangka mencuri di wilayah Kecamatan Cikatomas, Karangnunggal, Cipatuja, Mangunreja, dan Singaparna. Dari tangan mereka, polisi menyita 12 kendaraan bermotor berbagai jenis. Berikut kunci letter T dan Y yang digunakan para pelaku untuk membongkar kunci motor korban. Sepeda motor curian ini dijual para pelaku ke wilayah Tasikmalaya Kota, Tasikmalaya Selatan, dan Garut dengan kisaran harga 2 hingga 4 juta rupiah per unit. Berkali-kali lolos, seorang pria yang mencuri dengan modus bermukena akhirnya berhasil dibekuk aparat Polsek Lemawungkuk, Kota Cirebon. Mengenakan mukena, modus ini dilakukan sang pencuri agar aksinya berjalan lancar. Pria dengan mukena ini nekat membongkar salah satu toko di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Cirebon. Namun melalui rekaman kamera pengawas, aksi pencuriannya tetap saja diketahui petugas. Pelaku diketahui bernama Nasikun, seorang pria asal Tegal, Jawa Tengah.
Dalam pemeriksaan, ia mengaku menyelinap ke dalam pusat perbelanjaan sesaat sebelum tutup, bersembunyi dan beraksi pada dini hari dan kabur melalui pintu darurat. Sebelum dibekuk, pelaku sudah 12 kali beraksi di berbagai pusat perbelanjaan di Tegal dan Cirebon. Pelaku sengaja mengubah penampilannya agar tidak dikenali. Modusnya adalah, sekali lagi ini modus menghilangkan jejak ya, karena dengan berpura-pura seperti kayak perempuan mungkin tidak bisa diidentifikasi gitu ya, apalagi dia pakai masker, dia pakai mukena gitu kan. Barangkali kalau dilihat dari CCTV, kalau pada saat dia masuk kan tentu bisa diidentifikasi siapa orangnya, tapi kalau dia berubah penampilan, dia berusaha untuk menghilangkan jejak dia. Pelaku ditangkap aparat Reskrim Polsek Semahwungu, Cirebon di rumahnya di Tegal. Berikut barang bukti berupa 2 buah ponsel, 1 laptop, dan uang tunai 3 juta rupiah. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon.